disiarkan secara tidak langsung dengan mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Selamat datang dalam episode perdana Ngobrol Santai bareng 7 jurusan. Nah teman-teman, telah hadir di tengah-tengah kita dua perwakilan jurusan. Untuk clue-nya, jurusan ini identik dengan obat-obatan dan juga makanan nih teman-teman. Mungkin boleh aja langsung dengan bangga kita menghadirkan jurusan farmasi dan gizi. Halo Kak, apa kabar? Baik. Boleh Kak langsung memperkenalkan dirinya? Baik, perkenalkan nama saya Talita Zafira dari program studi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika tahun 2019. Perkenalkan, saya Delia Isfani dari jurusan Farmasi 2019. Nah, udah kenal kan nih sama kakak-kakak dari jurusan gizi dan juga farmasi. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan kakak gizi dan kakak farmasi lebih intens lagi nih, aku mau infoin ke teman-teman semuanya bahwa sebentar lagi alma mater tercinta kita ini akan berulang tahun yang ke-20. Nah, dalam rangka memeriahkan acara ulang tahun alma mater kita ini, maka diadakanlah kegiatan ngobrol santai bareng 7 jurusan seperti yang kita lakukan kali ini. Nah, aku juga mau infoin buat rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Poltekkes Kemenkes Jakarta 2, jangan sampai melewatkan episode-episode selanjutnya ngobrol-ngobrol bareng 7 jurusan yang pastinya nggak akan kalah seru. Terus gimana caranya biar nggak ketinggalan tiap episodenya? Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel BEM Poltekkes Jakarta 2 dan aktifin tombol notifikasinya. Nah Kak, ngobrol-ngobrol nih tentang jurusan, mungkin aku mau ke Kak Delia dulu kali ya Kak. Kalau dulu nih alasan kakak milih jurusan farmasi itu kira-kira apa ya Kak? Boleh disampaikan atau dijelasin ke teman-teman Kak? Oke, pertamanya masuk farmasi itu karena SMA itu aku ngambil jurusan IPA. Terus dari IPA aku pengen kuliahnya yang ke IPA juga gitu, biar nggak melintas jurusan. Jadi aku pilih farmasi. Selain itu jurusan farmasi juga kayaknya keren gitu ya, kita belajar tentang obat-obatan gitu. Oke, menarik. Kalau dari Kak Talita sendiri, jurusan gizi nih Kak, kira-kira yang terbesit di pikiran kakak dulu dari SMA melanjutkan kuliah ke gizi, kira-kira apa ya Kak? Hampir sama sih kayak Delia. Sebenarnya aku waktu SMA kan IPA, terus habis itu aku tuh nggak suka banget pelajaran fisika sama matematika, dan aku pengen kesehatan tapi aku nggak pengen ada dua mata pelajaran itu. Jadi aku ngambilnya gizi dengan harapan nggak ada fisika dan nggak ada matematika karena aku matematika nggak suka itu. Dan ternyata itu benar Kak? Sebenarnya sih bener gak bener ya. Kalau misalkan buat fisika emang sejauh ini gak ada, tapi kimia, biologi itu kenceng banget dan hitung-hitungannya tuh tetap ada, walaupun hitung-hitungannya kayak cuman tambah, bagi, kurang yang basic-basic aja. Tapi setiap mata kuliah itu pasti rata-rata ada hitungannya. Oke, baik. Nah, ngobrol-ngobrol tentang pelajaran, tentang mata kuliah, boleh mungkin Kak Delia, di farmasi itu ada nggak sih kira-kira mata kuliah yang jadi mata kuliah terfavorit nih untuk Kak Delia? Kira-kira apa nih Pak? Favorit bukan berarti expert ya. Oke. Tapi aku suka mata kuliah fisika farmasi. Wah, fisika, aduh. Tapi nggak sesulit yang dibayangkan sebenarnya. Karena dia lebih banyak praktek dan aku suka gitu. Gitu. Itu kalau dari mata kuliah hanya itu aja Pak, fisika farmasi. Yang ada lagi mungkin Kak? Iya, yang lainnya hafal-hafalan dan aku nggak kuat banget kalau hafal-hafalan. Baik. Kalau Kak Talita nih, gimana Kak? Kan tadi Kakak mau masuk jurusan gizi dengan harapan gak akan ketemu yang namanya hitung-hitungan, tapi ternyata ya akhirnya ketemu juga Kak. Nah, kira-kira di gizi ini Kakak menemukan mata kuliah favorit atau enggak tuh Kak? Untuk mata kuliah favorit sih ada ya, tapi aku tuh suka di gizi kuliner, dan gizi kuliner ini tuh ada di semester 1. Itu kan udah mulai ada hitung-hitungan, tapi hitung-hitungannya tuh belum kenceng gitu. Terus kayak seru aja masak-masak di lab gitu, masaknya bareng teman-teman, terus kayak dari mulai belanja itu kan bareng-bareng. Itu seru sih, aku suka. Oke, baik Kak. Nah Kak, selanjutnya kita akan mengasih tahu nih ke teman-teman kira-kira dari jurusan farmasi dan jurusan gizi suka duka kuliah di jurusan-jurusan tersebut tuh kayak
gimana sih Kak? Maksudnya kayak apakah sepenglihatan orang hanya yang seneng-senengnya aja atau hanya yang gampang-gampangnya aja? Mungkin boleh Kak dari Kak Talita dulu, kira-kira suka duka kuliah di gizi tuh seperti apa sih Kak? Gitu. Oke, dukanya dulu kali ya. Wah, silakan Kak. Kalau dukanya dulu dari aku pribadi sih, karena emang ekspektasi aku tuh nggak menghitung, tapi tetap ketemu hitungan tuh jadi kayak agak, aduh kayak salah deh gitu. Tapi ternyata nggak salah sepenuhnya. Terus kalau misalkan dukanya lagi, kaget sih kayak jurusan gizi, tapi tuh belanja sendiri ke pasar, pulang kuliah tuh sendiri, bener-bener sendiri gitu. Paling sama teman-teman kelompok ya, cuman kayak nggak ekspektasi aja waktu SMA kalau jurusan gizi tuh harus ke pasar kayak gitu. Terus kalau misalkan sukanya sih, sukanya banyak ya, karena di gizi itu erat banget sama kehidupan kita sehari-hari, dimana kan kita nggak bisa lepas ya dari makanan gitu. Setiap kita makan jadi kayak mikir, ini kalorinya berapa ya, minyaknya berapa ya, kayak gitu jadi mikir. Terus kalau makan nasi goreng yang tadinya kerupuk kayak 2 piring jadi kayak, aduh ini penyerapan minyaknya segini itu jadi kayak lebih mikir. Terus banyak yang tadinya nggak tahu tentang makanan jadi tahu kayak gitu sih. Terus paling yang aku suka juga dari gizi itu relate banget sama kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi kalau abis kita belajar, abis selesai matkul, kita ngelihat makanan kayak, oh ini kan yang tadi saya pelajarin gitu sih. Itu sih serunya. Wow, menarik sekali ya teman-teman. Mungkin boleh langsung ke Kak Delia Kak, kira-kira suka duka di farmasi itu Kak seperti apa ya Kak, kuliah di farmasi itu mungkin boleh disampaikan Kak. Mungkin kalau aku sukanya dulu kali ya. Kayaknya Kakak suka banget nih. Enggak. Tapi sukanya itu kalau pas praktek pelayanan farmasi itu kita ngegerus obat di lab, dan itu seru banget sih. Bareng teman-teman kayak tukeran anak timbangan dan sebagainya, walaupun hektik tapi seru banget. Dukanya kalau dikasih waktu itu jadi duka banget karena kita harus buru-buru, terus ada obat yang nggak selesai itu bisa ngurangin nilai, dan di situ ada dukanya gitu. Selain itu juga bikin laporan banyak banget, terus juga prakteknya juga banyak, dan juga apa ya, banyak pelajaran yang kayak waktu kita dikasih belajar itu nggak banyak, tapi pas ulangan semuanya itu dikeluarin gitu. Wow, kayaknya itu rata deh Kak semua jurusan. Oke Kak, nah setelah tadi kita bahas nih teman-teman tentang suka duka kuliah di jurusan gizi, di jurusan farmasi. Nah kita mau membahas tentang fun fact jurusan. Fun fact jurusan tuh sekiranya yang fakta-fakta tentang jurusan yang nggak banyak orang tahu. Mungkin orang awam atau orang di luar sana taunya, oh farmasi kan bikin obat-obat doang, gizi kan masak-masak doang. Nah di sini nih kita hadirkan langsung dari pakarnya. Kita akan kupas tuntas kira-kira fakta-fakta apa yang belum banyak diketahui oleh orang-orang di luar sana terkait dengan jurusan gizi dan juga jurusan farmasi. Mungkin boleh dari Kak Delia Kak. Oke. Seperti yang dibilang, jurusan farmasi itu biasanya tentang obat-obatan, tapi ternyata enggak. Di farmasi juga kita ada namanya mata kuliah farmakognosi kalau nggak salah, dan di situ itu kita ngebedah mencit gitu, dan itu di luar ekspektasi banget. Kok jurusan farmasi ngebedah mencit gitu, dan ternyata itu merupakan hewan uji gitu. Jadi sebelum kita memproduksi obat, kita harus menguji hewan gitu. Jadi obatnya dimasukkan dulu ke hewan itu, dan kita harus ngebelah mencit itu. Itu di luar ekspektasi banget sih. Mungkin teman-teman di rumah baru tahu ya kalau ternyata farmasi juga kita ngebedah mencit, teman-teman. Mungkin teman-teman belum tahu, di luar sana juga belum tahu Kak, mencit itu apa ya Kak? Saya juga baru dengar istilah Mencit ya, mencit itu kayak tikus gitu, tapi yang kecil. Oh alah, warna putih. kayak curut gitu. Iya. Oh alah, curut teman-teman, curut tuh kan, ngebedah curut di farmasi ternyata ya. Nah, selanjutnya kita boleh mungkin ke Kak Talita nih Kak. Fun fact yang gak banyak orang tahu tentang jurusan gizi kira-kira apa ya Kak? Oke, kalau misalkan fun fact-nya yang tadi aku udah sebutin ya, itu belanja ke pasar, itu aku kalau di luar ekspektasi aku sih. Terus abis kita belanja ke pasar, itu kita sebelumnya itu kita nyari resep dulu sendiri, apa sih yang mau kita masak. Abis itu kita rekap, abis itu kita belanja, abis itu kita rekap lagi gitu. Dan itu di jurusan gizi Poltekkes sendiri
kalau bahannya kurang atau lebih itu bisa menjadi perkara yang cukup besar ya saudara-saudara, karena uangnya itu diganti sama jurusan. Terus habis itu kalau misalkan fun fact lagi tuh paling kayak di gizi itu belajar juga tentang patologi, patofisiologi gitu, patologi penyakit menular, tidak menular itu. Kirain kan yang belajar kayak gitu cuma kedokteran aja ya gitu atau perawat, tapi ternyata enggak, gizi juga belajar kayak gitu sih paling. Oke, menarik sekali ya teman-teman semua. Nah, mungkin nanti setelah video ini tayang, teman-teman dari mahasiswa atau mahasiswi baru yang akan atau berniat masuk ke Poltekkes jadi ada bayangan nih, oh ternyata gini loh ya kuliah di farmasi, oh ternyata ada belah-belah curutnya, terus oh ternyata kuliah di gizi, wah harus ke pasar juga nih. Ternyata tuh kayak, nah dari obrolan ini kita jadi tahu fakta-fakta yang sebenarnya orang lain tuh belum tahu tentang jurusan gizi dan juga jurusan farmasi. Nah, selanjutnya karena seperti tadi yang saya sampaikan di awal, tujuan dari kegiatan ini ialah untuk memeriahkan acara ulang tahun alma mater kita tercinta. Kita mulai memasuki sesi akhir dari obrolan santai ini nih teman-teman. Di sini aku mau mungkin meminta dari Kak Delia dan Kak Talita untuk menyampaikan sepatah atau dua patah kata pesan dan harapannya untuk Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 yang akan berulang tahun ke-20 nih Kak. Mungkin mulai dari Kak Delia Kak. Oke, buat Poltekkes Kemenkes Jakarta 2, saya ucapkan ya selamat ulang tahun yang ke-20 dan semoga di tahun yang ke-20 ini Poltekkes bisa semakin maju dan menghasilkan mahasiswa-mahasiswi yang berkompeten gitu. Amin. Silakan Kak Talita, doa dan harapannya. Iya, gak jauh beda dari Kak Delia pastinya. Saya ucapkan juga selamat ulang tahun untuk Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 yang ke-20. Harapannya semoga dari 7 jurusan ini semuanya itu bareng-bareng solid terus maju dan terus menghasilkan lulusan-lulusan yang memang berguna dan juga berkompeten pastinya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, semua yang ada di sini tuh mengharapkan yang terbaik, pokoknya doa-doa yang terbaik untuk alma mater kita tercinta ini nih. Jadi buat teman-teman, mari kita sama-sama memeriahkan acara ulang tahun Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 yang ke-20 ini. Jangan lupa, sekali lagi aku mau ngingetin ke kalian semua, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel BEM Poltekkes Jakarta 2 dan aktifin tombol notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan terkait dengan episode-episode selanjutnya bersama dengan jurusan TEM, Pro, TG, Farmasi dan juga anak farma dan juga kesehatan lingkungan. Nah, mungkin sekian episode perdana kali ini. Terima kasih saya ucapkan ke Kak Talita dan juga Kak Delia terkait dengan menyempatkan waktu dan kehadirannya. Ya, sekian